Dan pendengar, bagaimana agar aliran dana kampanye yang masuk masih dianggap dalam batas wajar dan apa yang perlu dilakukan untuk mencegah aliran dana mencurigakan masuk untuk kepentingan kampanye? Kita akan jumpai Sekretaris Jenderal Komite Independen Pemantau Pemilu atau KIPP, Kakak Suminta. Elshinta News and Talk. Pak Kakak, tadi kami berbincang juga bersama dengan Pak Natsir Kongahnya dari Humas PPATK yang sepertinya memang dana yang masuk ini ternyata sepertinya ke beberapa peserta pemilu, baik itu partai politik ataupun juga caleg. Merata katanya, hampir semua caleg di berbagai macam partai politik juga mendapatkan aliran dana itu yang sumbernya dari mulai illegal mining sampai kemudian penyalahgunaan dana BPR. Ini bagaimana tanggapan awal dari Pak Kakak, silakan. Ya, tentu saja ini ada beberapa domain ya. Pertama, domain dari uang sumbernya sendiri. Uangnya sumbernya sendiri, kalau saya perhatikan yang disampaikan itu adalah illegal money atau uang haram ya. Satu sumbernya. Sehingga masuk kemanapun, apalagi masuk ke pemilu gitu, itu sudah haram. Harusnya ini sudah terjaring lebih dahulu. Permasalahannya apakah kalau kita bertanya Pak Nasir misalnya, apakah ini sesuatu yang memang sebenarnya terjadi hanya ketika pemilu lebih besar dan kemudian lebih bisa dikaitkan dengan pemilu atau kampanye, atau sebenarnya tidak pernah terjadi sebelumnya? Kalau terjadi sebelumnya, maka sebenarnya PPATK wajib menyampaikan sebagai sebuah informasi yang bukan hanya sekedar kepemiluan. Tapi oke lah, kita anggap saja bahwa ini adalah salah satu kinerja dari lembaga yang di dalamnya masyarakat sipil terlibat, yakni jenis PPATK yang dipilih. Nah, domain kedua adalah soal ketika sudah masuk, ini rimba rayanya seperti apa? Siapa saja? Yang disebut merata itu seperti apa? Apakah 18 partai politik ada semua? Karena sudah disampaikan oleh PPATK, maka kewajiban PPATK untuk menjadi jelas, terang benderang gitu kan. Tentu kita menghormati kalau kemudian ada mekanisme rahasia perbankan dan lain sebagainya. Tetapi rahasia perbankan itu saya pikir menjadi hilang ketika sudah menjadi masalah kriminal, baik pidana umum maupun pidana pemilu. Dan domain ketiga adalah ranah ketika sudah berada di domain pemilu, dalam hal ini kampanye. Nah, dari data-data tadi, seyogianya Mas Janiar, bahwa ini akan ditindaklanjuti oleh KPU dan Bawaslu. Problem kemudian adalah, sampai saat ini ada dua hal problemnya. Pertama, saya belum melihat ya kinerja KPU dan Bawaslu untuk dapat bersama-sama menghadirkan keadilan pemilu. Baru tahapan pemilu, KPU itu hanya baru tahapan pemilu, belum mendorong hadirnya keadilan pemilu, karena tahapan pemilu satu hal itu menjadi sia-sia ketika tidak dibarengi dengan keadilan pemilu. Apa sih keadilan pemilu? Keadilan pemilu adalah ketika setiap warga negara mempunyai hak pilih dengan adil, dapat memilih setiap pilihannya sesuai dengan preferensi yang dimilikinya. Kemudian di situ ada peserta. Peserta pemilu juga diberikan kesempatan yang sama, baik partai politik, DPD, kemudian juga capres, cawapres, kesempatan yang sama, ruang yang sama untuk berkontestasi. Sehingga transaksi politik antara pemilih dan yang dipilih itu kemudian menjadi sebuah transaksi yang bisa membangun mimpi bersama bangsa Indonesia 5 tahun ke depan akan seperti apa. Nah, disitulah ketika ada ketidakadilan, maka ini akan mendistorsi mimpi-mimpi bangsa Indonesia ke depan, itu akan terdistorsi. Salah satunya sekarang dengan ketidakadilan akses dan aset keuangan ketika PPATK menyampaikan seperti itu. Jadi saya pikir dari 3 domain ini, maka ini bukan masalah sederhana. Ini adalah masalah serius, tetapi juga saya pikir selama ini terjadi ya. Hanya kali ini PPATK agak serius menyampaikan. Saya nggak tahu alasannya apa, tapi saya berharap alasannya bukan sekadar mengambil gain ya,
bahwa PPATK masih ada. Tetapi harus ditindaklanjuti sampai ke penjelasan, dan tentu saja jika ada dugaan pelanggaran hukum, baik pidana umum, tipikor maupun pidana pemilu, ini harus sampai ya minimal memberikan rasa percaya publik bangun kembali. Dalam hal ini Bawaslu punya tugas bukan sekedar kami analisa, kami pelajari, itu udah klasik ya. Bawaslu sampai saat ini buat kami sebagai pemantau belum memberikan keyakinan bahwa Bawaslu menjadi penjaga keadilan pemilu. Ini bukan omong kosong, karena memang dalam tagline Bawaslu sendiri mengatakan bahwa bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Nah, anak kalimat kedua ini masih perlu dibuktikan sampai nanti tentu saja ketika pemilunya selesai, kemudian ada hitungan angka, rekapitulasi, penetapan, keadilan itu benar-benar menjadi bagian yang terus mengiringi semua tahapan dari tahapan awal, dan kita tinggal ya tahapan 2 bulan lagi nih ke depan nih. Nah, mungkin di 2 bulan ini bisa jadi merupakan turning point ya buat KPU dan Bawaslu. Juga pemerintah. Tugas pemerintah itu adalah menjaga keadilan pemilu. Melalui apa? Melalui support system. Pemerintahan Presiden Jokowi ini wajib menghadirkan keadilan pemilu. Dan kita lihat bahwa saat ini banyak sekali sinyalemen bahwa itu tidak dilakukan. Itu sih sebenarnya yang arti dari apa yang disampaikan oleh PPATK, tidak berhenti sekedar menyampaikan ini, apalagi menguap sebagai wacana, kemudian tidak ada lagi tindak lanjut. Saya pikir harus ada yang bertanggung jawab tentang ini. Begitu Mas Junior. Ya, baik. Sudah ada pendengar yang menunggu ya. Pak Kakak, ada Pak Azam Khan di Jakarta. Pak Azam Khan, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Azam Khan, silakan Pak. Ya, saya kira menarik sekali apa yang dijelaskan oleh Narsum, terutama poinnya itu pada PPATK. PPATK itu harus berani mempublikasikan apa yang terjadi yang sebenarnya gitu ya. Karena ini kan juga ada MOU juga antara Bawaslu gitu ya, dengan PPATK gitu ya. Nah, artinya apa? Jangan masyarakat secara itu kan uang negara, uang rakyat juga yang beredar itu kan bukan sedikit, itu triliunan itu. Nah, makanya ada sebuah transparansi. PPATK juga kewajibannya bukan soal nggak takut, tapi kewajibannya juga berani mempublikasikan gitu ya. Karena ini persoalan sangat penting sekali. Kondisi sekarang ini, pemilu ini dengan munculnya cawe-cawe, dengan munculnya segala macam, dengan munculnya proses MK, sampai muncul anak haram konstitusi dan segala macam, sampai kita sendiri melaporkan Anwar Usman secara pidana ke Polda dan diterima ya laporan kita ini. Artinya apa? Ini kan tidak pernah terjadi kepada pemilu-pemilu sebelumnya. Nah, persoalan-persoalan ini berangkat dari semua persoalan yang banyak, termasuk juga Jokowi presiden itu yang ikut cawe-cawe, sehingga khawatir tatanan ini menjadi runtuh nanti, sehingga rakyat yang dirugikan gitu loh ya. Saya sependapat lah ya dengan Narsum, memang PPATK harus transparan dalam hal ini, karena ini bukan uang sedikit gitu loh ya. Selama ini menurut Pak Azam, PPATK sudah transparan belum kira-kira Pak? Belum. Kan masih internal pemberitahuan, tapi tidak ada publikasi khusus. Coba publikasikan saja parpol mana dan segala macam. Kalau memang ada keterlibatan itu gitu loh ya. Tidak ada yang perlu ditakuti, karena undang-undangnya PPATK itu harus mempublikasikan. Ya kan, namanya aja PPATK gitu loh ya. Jadi harus tetap itu, karena ranahnya itu uang rakyat. Ya kan, bukan uang pejabat, pengusaha, bukan uang rakyat yang dikumpulkan untuk pesta pemilu, baik pileg maupun presiden gitu loh ya. Makanya dengan munculnya cawe-cawe, munculnya anak haram konstitusi gitu loh ya, sampai muncul juga MK-MK yang nggak pernah terjadi, ini kan berangkat ada ketidakseimbangan, sehingga keadilan ini seolah-olah sudah obscurable, dikaburkan semua oleh keinginan penguasa gitu loh ya. Nah, ini yang menjadi masalah. Saya khawatir ya, mereka-mereka yang berada di ketiak kekuasaannya ini disuruh diam,
disuruh tidak transparan. Sedang rakyat yang betul-betul, ini kan pestanya rakyat, gitu ya. Tapi jangan lip service atau lipstick ya, bahwa ini untuk rakyat, biar rakyat yang membela, memilih ini. Tapi faktanya kan permainan IT ini masih bisa dilakukan itu. Nah ini pentingnya PPATK harus membongkar, mempublikasikan ke media-media ekstrim yang besar supaya mengetahui kebenaran itu. Karena ini rentan sekali, bahaya sekali ini. Karena pidana politiknya sudah jelas ada Bawaslu lah ya. Tentu cawe-cawenya nanti masuk ke KPU. Tapi kan ada pidana umumnya yaitu Polri. Nah Polri jangan juga dikunci dalam konteks ini. Kalau Polri dikunci oleh kepentingan sepihak, satu paslon, rusak di negeri, hancur di negeri. Nah, kita tidak bisa membayangkan itu. Saya kira itu aja pandangan saya. Terima kasih. Terima kasih, pandangannya luar biasa Pak Azam Khan ya. Ada pendengar lagi yang sudah menunggu. Ada pendengar kami yang sudah menunggu ya. Kita akan sapa. Ada Pak James di Kedoya, Jakarta Barat. Pak James silahkan. Selamat siang Pak. Selamat siang Pak James. Silakan Pak James. Ya, jadi saya hopeless ya kalau KPU itu bisa ngusut masalah yang data yang diberikan PPATK. Kalau pandangan saya, PPATK itu kan hanya sebuah lembaga seperti intelijen ya, memberikan data-datanya, informasi ke KPU. Mereka tuh bukan penegak hukum ya, mereka bukan law enforcement, mereka cuma lembaga yang meriset, ya nge-track dan data diberikan ke stakeholder yang membutuhkan itu. Sekarang kenapa kita hopeless sama KPU? Orang data KPU aja bocor. Artinya ya mereka kurang concern lah hal-hal kayak gitu. Boro-boro mengusut masalah illegal mining yang uangnya masuk ke parpol, dan juga canggih juga ya, dana illegal mining kok kalau memang benar kok dana illegal mining bisa masuk ke partai-partai, kan ngeri banget ya. Maksudnya gimana ya ngejelasin yang nggak di Indonesia tuh bisa kayak begitu gitu. Artinya udah kayak di negara-negara mafia aja, kayak di film-film, ngeri banget. Terima kasih, selamat siang. Terima kasih, selamat siang ya. Ini pendengar ya, silakan ditanggapi dulu. Ya, bagus sekali. Saya pikir teman-teman pendengar Pak Azam Khan, Pak James ini mewakili masyarakat yang tercerahkan ya. Dan ini tentunya kalau saya dengar di akhir Pak Nasir tadi, ini adalah bagian yang diharapkan hadirnya kesadaran publik. Karena kondisi yang buruk misalnya dalam pemilu dan demokrasi itu hanya bisa diatasi ketika terjadi penyadaran yang sangat masif dan luas, dan kemudian terjadinya partisipasi publik, khususnya pada saat nanti menentukan pilihannya di bilik-bilik suara. Semoga ini terus berkembang menjadi sebuah wacana publik, bukan sekedar PPATK, karena saat sekarang ini semua isu apapun itu menjadi isu yang bisa saling menimpa. Tanggung memori publik ini sangat terbatas. Misalnya, wacana apapun sebelum ada asam sulfat itu berkembang dan kemudian ditimpali oleh berbagai pendapat dan isu itu berkembang, tapi kemudian begitu soal asam sulfat hilang. Saya berharap bahwa lemparan isu PPATK ini seperti yang sampaikan Pak Azam tidak berhenti sampai di sini. Kenapa? Kalau berhenti sampai ke menjadi isu, hanya lemparan isu, menenggelamkan misalnya diskusi publik tentang debat kemarin. Ini kan antar satu debat dengan debat lain itu akan menjadi wacana yang berkembang dan akan hilang ketika ada sebuah isu besar. Nah, PPATK ini saya pikir adalah isu besar. Karena Pak James hampir sulit memahami ketika sebuah illegal money yang berasal dari illegal mining dan dana-dana ilegal lainnya masuk ke dalam pemilu. Yang legal saja masih bisa menjadi tidak legal dalam pemilu. Misalnya jika batasan 2, miliar untuk pribadi dan 25 miliar untuk corporate itu dilewati atau dilanggar, maka itu sudah menjadi ilegal. Atau nama-nama yang tidak jelas, atau dari pihak asing,
Nah ini dananya sudah ilegal. Betul bahwa kita disuguhkan dengan orkestra pemilu dengan penyelenggara KPU yang mendapatkan kredibilitas yang sangat rendah di publik saat ini. Nah ini saya pikir ya mari kita luruskan bersama. Kenapa kita berharap Bawaslu, saya pernah mengatakan Bawaslu seharusnya sudah siuman. Saya melihat Bawaslu seperti pingsan ya, menghadapi sebuah kondisi yang orkestrasi pemilu yang oleh Pak Azam dikatakan penuh dengan berbagai kejutan soal MK, kemudian soal ya ketua MK-nya sendiri mantan ya, terus kemudian juga soal-soal lain yang menjadikan transparansi dan akuntabilitas penyelenggara ini diragukan. Maka ini domainnya masuk dual domain. Tapi jangan sampai juga tumpang tindih antara APH ya dengan Bawaslu. Karena APH adalah pidana umum atau tindak pidana korupsi, sementara Bawaslu adalah tindak pidana pemilu. Nah kemudian pelanggarannya juga bisa jadi bukan hanya pelanggaran pidana, bisa jadi pelanggaran administratif misalnya, yang agak cukup juga bisa menjadikan efek jerak ketika tindak pidana ini juga bukan sekedar pidana tapi administratif, karena ini bisa menganulir partai politik atau peserta ketika politik uang dilakukan secara TSM terstruktur, misalnya siapa pejabat negara terlibat, kemudian struktur negara terlibat, masif dalam jumlah besar, dan tadi dikatakan merata ya oleh Pak Nasir itu, merata. Ini saya belum paham yang dimaksud merata itu siapa saja dan bagaimana. Nah tentu saja PPATK punya batasan, dia bukan penegak hukum betul, punya batasan, tetapi ini bisa pro justisia. Kalau ada dugaan pelanggaran bisa pro justisia. Dan pro justisia pemilu, tentu saja Bawaslu di sini bisa untuk masuk menganalisis. Nah, sayangnya saya baca-baca itu ternyata KPU menyatakan tidak bisa menindaklanjuti. Ini pagi-pagi KPU sudah mengatakan tidak bisa menindaklanjuti karena datanya sangat global, datanya sangat umum. Apakah data yang sama juga diterima oleh Bawaslu? Kalau datanya umum dan tidak ada detail apapun, maka PPATK ini hanya melempar isu. Artinya bisa jadi PPK menjadi bagian daripada orkestrasi pengembangan isu yang kemudian menenggelamkan isu-isu lain dalam pemilu. Ini bisa jadi tudingan seperti itu. Karena kalau dibiarkan berhenti, maka bisa saja ini menjadi penenggelaman isu-isu yang lain, misalnya debat capres kemarin. Kedua, bisa menimbulkan orang saling curiga. Partai apa yang menerima? Siapa saja? Bendahara parpol mana? Tim sukses mana yang terlibat? Kalau saling tuding, ini kan nggak bagus. Terjadi saling suudon di antara anak bangsa, terutama peserta pemilu, gitu kan? Di rakyat pun sama. Ini siapa sebenarnya yang bertanggung jawab? PPATK kalau berhenti sampai di situ nih, bahaya saya pikir. Menimbulkan kita ini saling curiga di antara kita. Misalnya saya curiga sama Mas Junior curiga sama saya, atau Pak James gitu kan. Kita bisa saling curiga karena tidak jelas. Nah ketiga, ini bisa menjadikan ketidakpastian hukum. Jangan sampai ini terjadi, tiga hal itu. Ini sudah masuk ranah lampu kuning buat PPATK. Jangan menjadi pelempar isu, kemudian menimbulkan tiga hal tadi. Nah itulah Mas Junior, salah satu yang dalam penyadaran ini diharapkan ya publik menanggapi dengan ya cukup cerdas lah. Karena kita dipaksa cerdas dengan kondisi pemilu yang seperti sekarang. Ya, padahal tadi sudah disampaikan Pak Nasir Kongah ya, bahwa adanya anggaran yang seperti itu menunjukkan adanya pelanggaran dalam proses transfer atau kemudian pendanaan ini. Kalaupun ada pelanggaran, ada tindak pidana, tapi dana yang disampaikan atau laporan yang disampaikan global, itu berarti sebenarnya PPATK yang disampaikan tadi memang benar-benar memang sedang melempar isu, begitu Pak Kakak? Iya, bisa dituding menjadi pelempar isu semata. Karena saat ini publik, kalau kita perhatikan ya,
percakapan publik itu pada sudah menjurus pada capres-capres, dan kemudian partai-partai politik sudah menaikkan tingkat wacananya ataupun diskursusnya pada masing-masing parpol. Misalnya Parpol A menonjolkan ini, memang dia punya capres, tapi dia punya pasangan capres-cawapres, tapi dia menonjolkan hal tertentu. Partai-partai sudah melakukan itu, ini paralel, kemudian publik sedang membicarakan tentang debat. Dari debat ke debat ini menjadi penilaian-penilaian. Tiba-tiba ada sesuatu yang membuat ramai kalau kita lihat percakapan di media dan media sosial. Tiba-tiba PPATK melemparkan isu. Nah, kalau kemudian berhenti, publik akan melihat, oh PPATK hanya melempar isu. Saya masih berpikir bahwa tidak demikian. Makanya tidak boleh berhenti sampai di sini. Dan PPATK tidak bisa sendiri. Dan ada juga yang, saya tidak salah baca, ada juga yang aliran ke APH. Ini juga, apakah itu bagian dari yang umum disampaikan oleh PPATK, atau bagian yang berbeda? Sebenarnya saya pikir PPATK mempunyai banyak segmen ya. Segmen terkait dengan transaksi keuangan, yang kalau memang mau membuat pemilu ini lebih adil, maka PPATK bisa spesifik masuk pada pendanaan pemilu, bukan menegasikan yang lain, supaya kita tidak kehilangan fokus ya. Fokus kita pada pemilu. Salah satu yang ingin kita berantas, selain misalnya netralitas ASN, TNI, Polri, itu juga politik uang. Nah, politik uang itu kalau buat pemantau pemilu, itu tidak sekedar yang dibagikan 50.000, 100.000, tetapi ini sumbernya dari mana? Halal atau tidak, gitu kan? Seperti itu. Itu Pak Junior. Baik, terima kasih. Terakhir Pak Kakak, apa kemudian pesan yang disampaikan kepada masyarakat berkaitan dengan tema kita hari ini Pak Kakak? Ya, pertama untuk masyarakat saya pikir kalau diminta untuk laporkan dan sebagainya, masyarakatnya sudah capek untuk hal seperti itu. Bawaslu ini mempunyai perangkat sampai ke bawah. Teman-teman aparatur negara ini didanai dan mempunyai struktur sampai ke bawah. Kepolisian, kemudian juga kejaksaan punya, dan fungsi mereka adalah support system untuk keadilan pemilu. Maka masyarakat cukup dengan membangun penyadaran publik dan kemudian juga memantau ya, mengingatkan dan kemudian terlibat, dan tentu saja mengambil pilihan-pilihan rasional dari semua isu yang digelontorkan ini. Karena memang ya kita tidak bisa menutup mata bahwa permainan isu ini menjadi bagian daripada sebuah orkestra politik, bukan hanya di Indonesia, di berbagai negara saat ini. Maka ya akhirnya rakyat dipaksa untuk cerdas, dan terima kasih El Sintang sudah menjadi bagian untuk itu. Terima kasih. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Pak Kakak, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pendengar, Sekretaris Jenderal Komite Independen Pemantau Pemilu, Kakak Suminta. El Shinta News and Talk.